wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaatnya kepada kita semuanya dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Amin. Melanjutkan kajian kita, dan kita masih dalam bab yang sama, babu birrul walidain wasilatul arham, bab berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahmi. Dan kita telah sampai pada hadis yang ke-215. Qala al-muallif rahimallah, al-Imam Nawawi mengatakan, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim faqalat hadza muqamul a'idh bika minal qati'ah. Qala na'am, ama tardayna an asila man wasalak wa aqta'a man qata'ak. Qalat bala. Qala fadhalika lak. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u ma syi'tum fahal 'asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Bukhari, qala Allah Ta'ala, man wasalak wasaltuhu wa man qata'ak qata'tuhu. Jadi ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala khalaqal khalqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Al-khalq itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang sering kita dengar dengan istilah al-alam, al-alamin. Jadi segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan al-alamin atau al-khalq, yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hatta idza faragha minhum qamatir rahim. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah selesai menciptakan alam semesta ini, maka rahim itu bangun dan kemudian berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja rahim diberikan kemampuan untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan ia berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari kiamat kelak pun banyak hal-hal yang ketika di dunia ini tidak bisa berbicara, namun Allah jadikan mereka berbicara pada hari akhirat kelak. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di hari akhirat kelak, tangan-tangan kita, kaki-kaki kita, itu semua akan berbicara dan bersaksi atas apa yang telah kita kerjakan pada kehidupan
di dunia ini. Bahkan bumi pun berbicara. Ya, menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi di atas mereka. Dan begitu juga pada hadis ini, rahim pada saat itu berbicara kepada Allah SWT. Apa yang ia ucapkan? Qalat hadza muqamul a'id bika minal qati'ah. Sungguhnya ya Allah, aku ini berbicara dalam posisi sebagai sesuatu yang meminta perlindungan kepadamu dari memutuskan silaturahmi. Menunjukkan bahwasanya memutuskan silaturahmi adalah sesuatu hal yang sangat buruk. Sampai-sampai rahim sendiri pun meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari yang namanya memutuskan silaturahmi. Qala na'am. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, iya. Ama taradayna an asila man wasalak wa aqta'a man qata'ak. Bukankah engkau senang jika aku menyambung orang yang menyambungmu dan aku akan memutus orang yang memutusmu? Maksudnya apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyambungkan, memudahkan, memberikan rahmatnya, meluaskan rezekinya, disambung urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segalanya bagi orang-orang yang menyambung silaturahmi. Dan Allah akan memutus, menjauhkan dari rahmatnya. Allah akan mempersulit kehidupannya, memberikan yang buruk-buruk bagi apa? Bagi orang yang memutus apa? Silaturahmi. Qalat bala, kata rahim, iya ya Allah, aku senang kalau hal tersebut terjadi. Qala fadzalika lak. Kemudian Allah mengatakan kepada rahim, fadzalika lak. Maka yang demikian seperti itu adalah menjadi milikmu, menjadi hakmu. Maksudnya apa? Allah menyebutkan kepada rahim bahwasanya hak rahim adalah agar orang-orang menyambung silaturahim tersebut. Menyambung rahim tadi itu. Dan merupakan hak dari rahim bagi orang-orang yang memutus silaturahmi, maka Allah akan memutus keadaan mereka juga, mempersulit keadaan mereka. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'u in syi'tum, ucapkanlah kalau kalian ingin, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Apakah jikalau kalian berkuasa di muka bumi ini, kata Allah SWT, kemudian wa tuqatti'u arhamakum, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan kalian akan memutus silaturahmi kalian. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara membuat kerusakan di atas muka bumi dan juga memutus silaturahmi. Sebagaimana yang kita ketahui, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang untuk membuat kerusakan di muka bumi. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan keadaan yang aman, memberikan keselamatan bagi orang yang lainnya, bukan malah membuat kerusakan di muka bumi. Di sini Allah SWT menggandengkan antara membuat kerusakan di muka bumi dengan memutus silaturahmi. Ulaika alladzina la'anahumullah. Maka orang-orang yang seperti itu, kata Allah SWT, yang membuat kerusakan di muka bumi atau memutus silaturahminya, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'asammahum wa a'ma absarahum, dan Allah akan jadikan mereka itu tuli. Maksudnya apa? Mereka mendengar kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Wa a'ma absarahum, dan Allah jadikan mereka buta. Bukan buta penglihatan mereka. Mereka melihat kebenaran, mereka melihat yang hak di hadapan mereka tapi tidak mau mengikutinya. Dan itu adalah kerugian yang sangat besar. Lebih rugi dibandingkan dengan orang yang benar-benar buta sekalian. Orang yang buta tidak bisa melihat apapun di depannya. Atau orang yang tidak bisa mendengar, yang tuli. Maka itu hanyalah kerugian duniawi. Selama mereka masih mengikuti kebenaran yang datang kepada mereka. Akan tapi orang yang bisa melihat, tapi bisa mendengar, tapi mereka buta dari melihat yang hak,
tidak mengikuti kebenaran yang Allah turunkan, tidak mau mendengar kebenaran yang Allah turunkan, tidak mau mendengar kebenaran yang Rasulullah SAW datang membawa kepada mereka, maka ini adalah kerugian yang sangat besar. Dan di antara kata para ulama, sebab orang itu terhalang dari hidayah, tidak mau mengikuti kebenaran, karena mereka di antaranya salah satunya adalah apa? Mereka memutus silaturahmi mereka. Orang yang memutus silaturahminya, Allah jauhkan dari hidayah. Allah jadikan mereka melihat kebenaran, tapi tidak mengikutinya. Allah jadikan mereka itu mendengar kebenaran, tapi tidak mengikutinya. Oleh karena hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menyambung silaturahmi bukan hal yang sepele, bukan hal yang kecil. Ini perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan langsung. Dan bagi orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan memutus silaturahminya, mereka mendapatkan laknat. Apa itu laknat? Apa itu laknat? Laknat artinya al-ib'ad an rahmatillah. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang mendapatkan kerugian yang sangat besar di dunia ini. Karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala begitu luas, sehingga rahmat Allah ini seharusnya mendatangi siapapun. Akan tapi orang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala berarti dia sedang rugi sebesar-besarnya. Dan ini, hadis ini dinukilkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada juga versi yang lainnya atau narasi yang berbeda dari lafaz Al-Imam Bukhari dalam kitabnya, di mana Allah berfirman dan diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadits qudsi, man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tuhu. Barang siapa yang menyambungmu, maka aku akan menyambung mereka. Baik hubungan di antara mereka dengan sesama manusia, khususnya hubungan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyambung silaturahminya, dimudahkan dia beribadah, dihilangkan kesulitannya, sehingga hubungannya dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi semakin dekat. Dalam riwayat yang lainnya, dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW menyebutkan ar-rahim mu'allaqatun bil arsh. Rahim itu tergantung di arsy-nya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, rahim itu tergantung di arsy-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqul man wasalani wasalahu Allah. Rahim mengatakan apa? Barang siapa yang menyambung hubungan yang telah Allah jadikan bagi manusia, antara anak dengan orang tua, anak dengan paman, anak saudara dengan saudara, anak dengan ponakan dengan tantenya, hubungan kekerabatan yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Barang siapa yang menyambungku, kata rahim, wasalahullah, maka Allah akan apa? Menyambung mereka. Waman qata'ani qata'ahullah. Dan barang siapa yang memutusku, maka Allah akan memutus mereka. Hadis yang berikutnya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa anhu, masih dari sahabat yang sama, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian ia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Siapakah orang yang paling berhak? Orang yang paling berhak, prioritas utama, nomor satu, didahulukan dari segala-galanya. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baikku, senyumanku, tutur bahasa yang baik, dikedepankan dalam segala hal, didahulukan dari apapun itu. Siapa dia ya Rasulullah? Orang yang paling berhak tersebut. Kadang-kadang kita dalam kehidupan di dunia ini kita dihadapkan dengan dua hal yang kita harus memilih dan memilih. Mana yang kita dahulukan? Mana yang kita prioritaskan? Dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kata Rasulullah SAW, ummuka, ibumu.
Ibumu yang paling berhak mendapatkan segala prioritas terbaik yang engkau miliki. Qala thumma man? Kemudian sahabat itu bertanya lagi kepada Rasulullah, kemudian siapa ya Rasulullah setelah ibuku? Karena orang ini sedang giat atau semangatnya ingin apa? Ingin berbuat baik kepada orang yang lainnya. Setelah Rasulullah mengatakan ibumu, dia bertanya, siapa lagi ya Rasulullah setelah ibuku? Qala ummuka, ibumu. Mendengar jawaban yang kedua dari Rasulullah, orang ini bertanya lagi. Qala thumma man? Wahai Rasulullah, terus siapa lagi? Kata Rasulullah, ummuka, ibumu. Qala thumma man? Qala abuk, muttafaqun alaih. Barulah setelah yang ketiga kalinya Rasulullah menyebutkan tentang ibu kita, maka kemudian Rasulullah mengatakan, barulah setelah itu ayahmu. Berarti teman nomor berapa? Teman nomor berapa? Nomor ribuan. Ya, mungkin nomor ribuan. Banyak terjadi fenomena yang kita lihat, ya, bahwasanya sebagian orang lebih memperhitungkan atau lebih mendahulukan kawan, sahabat, teman dibandingkan dengan orang tuanya atau keluarganya. Kadang-kadang omongan temannya lebih didengar daripada omongan orang tuanya. Lebih memperhatikan perasaan temannya dibandingkan dengan perasaan orang tuanya. Dan ini banyak terjadi. Teman-teman adalah prioritas utama. Orang tua nomor sekian. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada ibu kemudian ayah. Mereka lah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Bahkan sebelum kita dilahirkan, dari kita dikandung di perut ibu kita. Dikandung berapa bulan, kemudian dilahirkan dengan begitu susah payahnya. Kemudian disusui sampai umur 2 tahun. Kemudian diberikan makan. Orang tua kita tidak sampai, kadang-kadang sampai tidak tidur tengah malam. Ya, karena mendengar kita terbangun, menangis, menggantikan popok kita. Kemudian kita disekolahkan, orang tua kita yang membiayakan kita sekolah, memberikan kita segala hal. Sampai kita berusia besar, ketemu sama teman yang asik sama kita, lupa semua jasa orang tua. Loyalitasnya kepada teman, bukan lagi kepada orang tua. Teman yang baru ketemu sebulan. Mungkin baru ketemu 2 bulan. Tidak ada larangan kita berkawan, bersenang-senang dengan kawan-kawan kita. Tidak ada larangan. Ya, ahbib habibaka haunan ma. Ya. Kata Rasulullah SAW, cintailah siapapun yang engkau ingin cintai, tapi sekedarnya saja. Jangan berlebih-lebihan, kata Rasulullah SAW. Sehingga melihat dari hadis ini, maka ibu kita atau orang tua kita adalah orang yang mendapatkan prioritas nomor 1 untuk kita berbuat baik, kita sambung silaturahminya, ya, kita jenguk, ya, kita berikan apa yang kita miliki kepada mereka untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua khususnya ibu adalah jalan termudah kita untuk masuk ke dalam surga. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ya, al-ummu awsatu abwabil jannah. Ibu itu adalah pintu surga yang paling tengah. Pintu yang paling tengah maksudnya apa? Apa maksud pintu yang paling tengah? Paling tengah berarti di hadapan kita. Paling dekat jaraknya dengan kita. Paling mudah untuk kita masuki pintu tersebut. Karena orang masuk surga, banyak pintu-pintu yang membuat mereka masuk ke dalam surga. Ada pintu ini, ada pintu itu, ada pintu yang lainnya. Tapi pintu yang paling mudah, yang paling kelihatan di depan mata kita adalah pintu seorang ibu, orang tua kita. Kata Rasulullah, kalau kamu mau manfaatkan pintu itu, jaga. Tapi kalau kamu mau sia-siakan pintu tersebut. Begitu mudahnya orang masuk surga karena dia apa?
Karena dia memprioritaskan ibunya dari segala hal. Menyenangkan orang tuanya, berbakti kepada ibunya. Berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Sangat mudah orang tersebut masuk surga. Begitu mudahnya. Dan orang yang ketemu sama orang tuanya, punya kesempatan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian ujung-ujungnya di hari kiamat kelak tidak masuk surga. Ini orang yang sangat merugi, kata Rasulullah SAW. Berkali-kali kita sering ulang-ulangi lagi hadis tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Rogima anfu rajulin." Didoakan oleh Rasulullah SAW dan diaminkan oleh Jibril. Bayangkan. Statement yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ini adalah statement yang diucapkan oleh seorang nabi terbaik. Dan diaminkan oleh malaikat terbaik. Kira-kira doa tersebut makbul apa enggak? Kalau kita kadang-kadang ingin punya keinginan sesuatu, kemudian minta tolong sama seorang yang alim atau seorang ulama untuk mendoakan. Kenapa? Berharap mungkin mudah-mudahan Allah mengabulkan doanya orang yang alim ini. Karena orang soleh. Kita mungkin merasa kita banyak dosa. Doanya mungkin gak dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, ini yang mendoakan adalah orang yang paling alim, paling bertakwa, paling banyak pahalanya dan dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Nabi terbaik Rasulullah SAW. Diaminkan oleh malaikat terbaik, bukan malaikat biasa, malaikat terbaik. Celaka, celaka, celaka. Orang yang berjumpa dengan kedua orang tuanya selama masih hidup, namun hal tersebut tidak membuat dia masuk dalam surga. Oleh karenanya hadirin dirahmati Allah SWT, kalau kita berbicara masalah menyambung silaturahmi, maka berbakti kepada kedua orang tua itu menggabungkan dua hal. Menyambung silaturahmi dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Hadirin dirahmati Allah SWT, hadis yang berikutnya masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dan ini menunjukkan bagaimana pentingnya seorang yang bernama Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, atau kita kenal dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari awal kita mengadakan pengajian ini, kurang lebih hampir 3 tahun, 4 tahun yang lalu, maka sudah ratusan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah yang sudah kita ucapkan hanya dari kitab Riyadhus Shalihin saja, belum dari kitab-kitab yang lainnya. Menunjukkan beliau radhiyallahu an adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan qala ya Rasulullah, bahwasanya seseorang pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni." Aku punya kerabat, aku punya keluarga yang aku selalu menyambung hubungan dengan mereka, tapi mereka memutus hubungannya denganku. Aku udah berusaha menyambung silaturahmi kepada mereka, tapi mereka apa? Memutusnya. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, tapi mereka balasannya apa? Selalu berlaku buruk kepadaku. Gak pernah mereka berbuat baik sama aku, ya Rasulullah. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Dan aku berlemah lembut kepada mereka, tapi mereka kasar kepadaku. Aku ngomongnya baik, aku datang bawakan ini, aku jenguk mereka, aku sapa mereka, aku tegur mereka, tapi mereka kasar, ketus. Gak mau menyambung silaturahmi yang aku ingin sambung, kata orang ini. Qala, maka kemudian Rasulullah mengatakan, la in kunta kama qult. Kalau seandainya kamu seperti apa yang kau ucapkan, kalau keadaannya seperti itu, kata Rasulullah, faka'anna tusafihumul malla. Seperti, atau kalau seandainya kondisimu seperti yang engkau ucapkan, maka engkau seolah-olah sedang menyuapi mereka pasir yang panas. Maksudnya apa? Mereka itu sedang melakukan sebuah hal yang sangat merugikan mereka.
Wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihi ma dumta 'ala dzalik, dan Allah senantiasa akan menjadi penolongmu jikalau engkau masih terus berusaha untuk apa? Menyambung silaturahmimu, berbuat baik kepada mereka, berlemah lembut kepada mereka. Ini tidak usah khawatir. Jangan kita melihat bagaimana orang menyambung silaturahmi mereka kepada kita. Jangan itu yang menjadi point view kita. Titik kita melihat bukan bagaimana sikap orang kepada kita, tapi bagaimana sikap kita kepada orang. Kita tidak akan ditanya oleh Allah SWT, kenapa fulan kasar kepada kamu? Kenapa fulan tidak lembut kepada kamu? Tapi Allah akan bertanya, kenapa kamu kasar kepada fulan? Kenapa kamu tidak lembut kepada fulan? Sehingga kalau semua orang sibuk dan fokus untuk melihat apa yang saya lakukan kepada orang lain, maka nggak akan mungkin orang tuh punya waktu ngurusin orang lain. Karena kita kebalikan. Kita lebih melihat atau fokus melihat bagaimana input yang masuk kepada kita, bukan output yang kita apa? Kita berikan kepada orang lain. Selalu ngeluh, orang begini sama saya, orang begini, orang begini, orang begini, orang begini. Yang perlu kita ketahui, hadirin dirahmati Allah SWT, kita tidak akan mungkin membuat semua orang di muka bumi ini bisa ridha kepada kita. Nggak mungkin. Itu satu hal yang sangat mustahil. Yang menjadi intinya adalah kita berbuat baik kepada orang, kita berakhlak yang baik, kita menyambung silaturahmi, maka apapun balasan orang kepada kita bukan urusan kita. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bersikap kepada orang lain sesuai dengan apa yang Allah ridhai. Taib. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tusaffihim bi dhammit ta wa kasris sin al muhmalah wa tasdidil fa wal mallu bi fathil mim wa tasdidil lam wa huwa ramadul har. Jadi al malla tusaffihumul malla. Kalau orang-orang yang engkau sudah berbuat baik kepada mereka, mereka masih membalasnya dengan perilaku yang buruk kepadamu, maka engkau seperti menyuapi mereka dengan pasir panas. Maksudnya apa? Hadza tashbihun lima yalhaquhum minal ithmi bima yalhaqu akil ramadil har minal alam. Itu seperti kata Rasulullah, orang-orang yang berlaku baik kepadamu, itu mereka akan terus, orang-orang yang berlaku buruk kepadamu, maka mereka seperti orang-orang yang terus mendapatkan dosa nggak berhenti-berhenti. Seperti orang yang memakan apa? Memakan pasir yang panas akan merasakan apa? Merasakan perih, merasakan kesakitan, ya, karena makan pasir yang panas. Dan orang-orang itu akan terus mendapatkan dosa sampai mereka apa? Berubah dan berbuat baik kepadamu. Jadi sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Jangan terlalu risau dengan bagaimana sikap orang kepada kita. Ya, pikirkan bagaimana kita memperbaiki diri, bagaimana kita berlaku baik kepada orang lain, ya, berakhlak yang mulia, menyambung silaturahmi kita. Apapun orang lakukan kepada kita, maka itu tidak membuat kita menjadi risau. Baik. Hadis yang berikutnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ini di antara manfaat atau faidah dari orang-orang yang menyambung silaturahminya. Bukan hanya mendapatkan keuntungan di akhirat, dengan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala akan, ya, memberikan dia pahala yang sangat besar. Akan tapi keuntungan duniawi pun didapatkan oleh orang seperti ini. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahminya. Sehingga kita bisa melihat tidak akan miskin orang yang loyal kepada kedua orang tuanya. Tidak akan melarat orang yang
menanggung orang tuanya. Tidak akan susah hidupnya orang yang menyenangkan kedua orang tuanya. Dan banyak, bukan satu dua, terlalu banyak yang kita lihat di hadapan kita. Anak yang begitu mudahkan rezekinya oleh Allah SWT. Jadikan ia kaya, booming, bisnisnya berjalan lancar dan sebagainya. Kenapa? Karena dia menjadikan ibunya sebagai orang yang nomor satu dari segala-galanya. Dan saya sering melihat di hadapan mata kepala saya sendiri. Seorang yang biasa-biasa ketika dia masih muda. Kemudian ketika dia mulai bekerja, kemudian dia mulai mengambil alih tanggung jawab sebagai orang yang mengurus kedua orang tuanya, Allah limpahkan rezeki dia menjadi orang yang sangat kaya raya. Karena apa? Karena dia menanggung kedua orang tuanya. Menjaga kedua orang tuanya. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin Allah luaskan rezekinya, sambung silaturahminya. Dan silaturahmi yang paling utama kepada siapa? Kepada siapa silaturahmi yang nomor satu? Orang tua kita. Saya sering sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, banyak orang yang salah kaprah. Dianggap menyambung silaturahmi itu kalau ke rumahnya om, ke rumahnya anaknya om, atau ke rumahnya sepupunya ayah. Itu dianggap silaturahmi. Orang tuanya sendiri gak pernah dijenguk, gak pernah ditelepon. Ya. Salah kaprah dari maksud dari menyambung silaturahmi. Kita menelepon orang tua kita, mengunjungi kedua orang tua kita, atau mungkin ngirimin uang buat orang tua kita, itu adalah sudah merupakan salah satu apa? Itu sudah merupakan apa? Bentuk silaturahmi kita. Hubungan kita menyambung. Nelpon orang tua kita, mengunjungi kedua orang tua kita, mengurusi kehidupan kedua orang tua kita. Itu adalah apa? Silaturahmi yang paling utama. Atau kata Rasulullah, kalau dia ingin dipanjangkan umurnya, orang mengatakan, umur kita kan sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Ajal tidak akan maju atau tidak akan mundur. Bagaimana menggabungkan antara hadis ini dengan ajal yang tidak akan maju atau tidak akan mundur? Kita katakan, disebutkan oleh para ulama, dari maksud dari hadis ini ada beberapa makna dari dipanjangkan umurnya. Yang pertama, maksud dari dipanjangkan umurnya adalah dijadikan waktu atau umurnya itu barokah. Kita katakan dia orang yang berusia 30 tahun. Meninggal di usia 30 tahun kita katakan. Tapi ketika Allah dan selama hidupnya dia menyambung silaturahminya dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika Allah panjangkan umurnya, maksudnya adalah apa? Allah jadikan 30 tahun ini seperti orang 60 tahun yang lainnya pahalanya sama. Ada orang yang berusia 60 tahun tapi datang membawa pahala 1000 misalnya. Dia 30 tahun kemudian diwafatkan oleh Allah SWT, maka dia mendapatkan pahala 2000 seperti orang yang berusia 60 tahun atau lebih. Waktunya bermanfaat. Waktunya itu apa? Mahal. Waktunya itu sangat efisien. Dijadikan waktu yang singkat dalam hidupnya oleh Allah SWT meraup pahala yang begitu besarnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, dipanjangkan umurnya adalah setelah dia wafat, orang-orang masih menyebut kebaikannya. Seolah-olah dia masih hidup. Entah karena ilmunya, entah karena wakafnya, entah karena perbuatan baiknya, entah karena hal-hal yang lainnya. Setelah dia, seperti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Sekarang sudah berapa tahun setelah wafatnya Rasulullah? 1500 tahun. Orang masih menyebut namanya Abu Hurairah. Tandanya apa? Dipanjangkan umurnya. Seolah Abu Hurairah masih hidup. Karena banyak orang yang sudah meninggal, baru seminggu orang sudah nggak sebut namanya lagi. Lupa. Mungkin nangis ketika di minggu pertama. Bahkan istrinya pun lupa. Istrinya mungkin nikah lagi. Banyak seperti itu. Orang meninggal tapi orang nggak ada yang ingat lagi. Kenapa? Karena dia meninggal tidak membawa apa-apa. Tidak meninggalkan apa-apa. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang mulia. Setelah wafatnya Rasulullah SAW 1500 tahun lebih, nama beliau masih diucapkan. Bukan hanya di sini, di seluruh dunia. Seolah-olah beliau masih hidup sampai sekarang. Dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, makna yang kedua dipanjangkan umurnya adalah orang-orang masih menyebut kebaikannya setelah wafatnya. Makna yang ketiga,
adalah dipanjangkan yang hakiki, yaitu benar-benar dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud dari dipanjangkan ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan bumi ini semua, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir-takdir manusia. Fulan A, dia hidupnya senang, dia hidupnya susah. Si fulan B, dia hidupnya seperti ini, meninggal seperti ini. Nah, ditetapkan bagi si fulan atau si A yang dia berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah telah tetapkan dia meninggal di usia 40 tahun misalnya. Ditakdir di dalam kitab penulisan takdir. Kemudian disebutkan dalam sana, kemudian pada usia 35 tahun si fulan berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga dipanjangkan umurnya, kemudian dia wafat di usia 50 tahun. Dan semua telah tertulis di dalam bahwasanya si fulan yang awalnya berusia hanya sampai 40 tahun, kemudian dia berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian umurnya menjadi 55 tahun. Dan semua telah tertulis. Dan semua di atas di dalam telah diketahui oleh Allah SWT bahwasanya fulan dia akan berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga umurnya kemudian dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ilmu Allah SWT bahwasanya si fulan berbakti dipanjangkan umurnya, disitulah malaikat akan mencabut nyawa. Jadi ini 3 makna dan tiga-tiganya benar ya. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, insya Allah ya, dia akan berkah waktunya, berkah usianya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia akan disebut-sebut namanya. Ya, orang baik itu. Sama orang tuanya dia Masya Allah, dia menjaga orang tuanya, dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi anak yang nakal, anak yang durhaka, orang gak ada yang mau. Mungkin disebut sebagai peringatan. Jangan sampai kau seperti kayak itu orang yang dulu tuh. Itu kurang ajarnya sama orang tuanya, luar biasa itu. Melawan uminya dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, dipanjangkan umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, segalanya. Jadi orang yang menyambung silaturahminya, maka dia akan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya oleh Allah SWT. Kalau kita merasa ya, keuangan kita ini sempit, keuangan kita ini sulit, coba koreksi. Mungkin silaturahmi kita ini kurang baik. Ya. Mungkin silaturahmi kita ini enggak berjalan mulus. Mungkin ada orang-orang yang punya hak untuk kita silaturahmi, tapi tidak kita tunaikan hak mereka. Ya. Insya Allah, dengan mengerjakan hal tersebut, kita akan dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu. Dan dimudahkan rezeki bukan semata-mata soal nominal. Banyak orang menyangka yang namanya dimudahkan rezeki itu harus nominalnya tuh miliaran. Bukan seperti itu. Yang namanya dimudahkan rezeki adalah dijadikan harta kita itu berkah. Walaupun mungkin jumlahnya sedikit, tapi barokah. Semua kita bisa lakukan. Anak sekolah, anak-anak semua sehat, tidak punya hutang, ya. Terus kemudian tidak ada kerusakan-kerusakan yang harus kita perbaiki, rumah aman-aman saja. Itu namanya kemudahan dalam rezeki. Ada orang punya uang banyak, nominalnya tinggi, tapi harus bayar ini, bayar itu, sehingga uang itu cuman lewat saja bagi dia. Datang habis, datang habis, datang habis. Dan tidak kelihatan apa-apa. Sehingga yang namanya keberkahan dalam rezeki bukan dari nominal, tapi dari dampak atau dari apa? Dari efek yang diberikan oleh uang tersebut bagi kehidupan kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya hadis yang sangat panjang, masih dalam bab yang sama, bab berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri khususnya, kemudian bagi seluruh ikhwah yang mendengarkan kajian ini. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.